Kami dari kelompok 6, saya dari kelompok 2, saya Sofia Nurfi. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang pengelolaan kelas. Apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah salah satu aspek krusial dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai fondasi bagi terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Menurut Emer dan Stokes 2001, pengelolaan kelas mencakup segala strategi, teknik, dan metode yang diterapkan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang mendukung proses pembelajaran. Aspek ini tidak hanya melibatkan pengaturan fisik kelas, tetapi juga pengelolaan interaksi antara guru dengan siswa, serta antara siswa itu sendiri. Definisi pengelolaan kelas secara luas dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan guru terhadap aktivitas belajar mengajar di kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Wiyani, tahun 2013, setidaknya ada 6 prinsip yang harus dipahami oleh guru dalam pelaksanaan manajemen kelas yang efektif, yaitu sebagai berikut. Pertama, hangat dan antusias. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa semua peserta didik akan senang mengikuti kegiatan belajar di kelas jika gurunya bersikap hangat dan antusias kepada mereka. Pelajaran yang dianggap sebagai orang sulit pun dapat menjadi lebih mudah bagi peserta didik apabila gurunya bersikap hangat dan antusias kepada mereka. Hangat dalam konteks manajemen kelas adalah sikap penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang kepada peserta didik. Sementara antusias dalam konteks manajemen kelas adalah sikap bersemangat dalam kegiatan mengajar. Kedua, tantangan. Setiap peserta didik sangat menyukai beberapa tantangan yang mengusik rasa ingin tahunya. Berbagai tantangan dapat dilakukan oleh guru melalui penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, maupun bahan-bahan pelajaran. Ketiga, bervariasi. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, variasi gaya mengajar guru sangatlah dibutuhkan karena dapat menghindari kejenuhan dan kebosanan. Variasi gaya mengajar seperti variasi intonasi suara, gerak anggota badan, mimik wajah, posisi dalam mengajar di kelas, serta dalam penggunaan metode dan media pengajaran juga diperlukan. Keempat, keluasan. Keluasan dalam konteks manajemen kelas merupakan keluasan perilaku guru untuk mengubah metode mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan belajar pada peserta didik serta untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif dan efektif. Kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap perilaku peserta didik yang positif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penguatan positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Keenam, penanaman disiplin. Tujuan akhir dari kegiatan manajemen kelas adalah menjadikan peserta didik dapat mengembangkan disiplin pada diri sendiri, sehingga tercipta iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Contoh perilaku yang positif baik di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, misalnya guru datang ke kelas tepat waktu, berpakaian sopan, tidak memakai perhiasan yang berlebihan, berbicara dengan bahasa yang santun, berkendara sesuai dengan aturan lalu lintas, dan sebagainya. Tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama, tujuan umum. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Kedua, tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung pada tujuan pendidikan, dan secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik sehingga subjek didik terhindar dari permasalahan mengganggu seperti peserta didik mengantuk, enggan mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, mengajukan pertanyaan aneh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen pengelolaan kelas. Sebelum melakukan pendekatan, dalam pengelolaan kelas sebaiknya mengetahui beberapa komponen yang ada di dalam kelas, yaitu yang pertama adalah kondisi fisik. Kondisi fisik ini merupakan tempat berlangsungnya
belajar mengajar mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar mengajar. Lingkungan fisik ini contohnya seperti ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Ruangan tempat berlangsungnya belajar mengajar ini harus memungkinkan siswa bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan, dan saling mengganggu antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, ada kondisi sosio-emosional. Menurut Howes dan Herald, mengatakan pada intinya kondisi ini merupakan komponen yang membuat seorang menjadi pintar menggunakan emosi. Dan lebih lanjut, ia mengatakan bahwa emosi itu terletak pada wilayah hati, naluri yang tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan dihormati dapat menyediakan kondisi yang baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga, ada kondisi organisasional. Kegiatan ini rutin dilakukan, baik tingkat kelas maupun pada tingkat sekolah, akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Dengan kegiatan yang jelas dan diatur dengan dikomunikasikan kepada semua peserta didik secara terbuka, sehingga jelas pula bagi mereka dan menyebabkan tertanam pada diri setiap peserta didik kebiasaan yang baik dan keteraturan tingkah laku. Masalah dalam pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu adalah masalah individual dan masalah kelompok. Yang pertama ada masalah individual. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seseorang individu itu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Dan ada 4 jenis tingkah laku menyimpang. Contohnya yang pertama yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain. Seorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima, biasanya secara aktif ataupun pasif, bertingkah laku mencari perhatian orang lain. Dan yang kedua ada mencari kekuasaan. Tingkah laku ini pencarian kekuasaan yang aktif, suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sifat tidak patuh secara terbuka. Yang ketiga ada menuntut balas. Siswa yang menuntut balas ini mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari sukses dengan jalan menyakiti orang lain. Contohnya, keganasan, penyerangan secara fisik seperti mencakar, menggigit, dan menendang. Dan yang keempat, ada memperlihatkan ketidakmampuan. Siswa yang memperlihatkan ketidakmampuannya pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, yaitu rasa memiliki, yang bersifat menyerah terhadap tantangan yang dihadapinya. Selanjutnya, masalah kelompok. Masalah-masalah yang timbul di dalam pelaksanaan pengajaran dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah pengarahan. Di waktu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar, kebanyakan guru kurang memiliki keterampilan. Keadaan ini mengakibatkan secara jelas terhadap tujuan mempelajari materi tersebut. Mereka tidak mendapat kepuasan dalam menerima pelajaran. Siswa menyadari bahwa tujuan pelajaran yang diberikan guru tidak relevan dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada masalah evaluasi dan penilaian. Di dalam melaksanakan tugasnya, guru untuk merencanakan, melaksanakan, evaluasi, dan menemukan masalah-masalah. Siswa yang menerima evaluasi tidak puas. Mereka mengerti angka-angka yang diterimanya. Guru juga tidak mengetahui apakah muridnya sudah mempelajari materi pelajaran yang diberikan atau belum. Guru
tidak mengerti bahwa pada siswa sudah ada perubahan tingkah laku sebagai pengaruh pengajaran yang diberikan atau tidak. Dan yang ketiga, ada masalah isi dan urut-urutan pelajaran. Di dalam membuat perencanaan pengajaran yang kemudian akan dilaksanakan dan dievaluasi, guru dalam menyusun isi dan urutan bahan pelajaran ini menemukan masalah, yaitu yang pertama, guru kurang menguasai materi. Yang kedua, materi yang disajikan tidak relevan dengan tujuan. Yang ketiga, materi yang diberikan sangatlah luas. Yang keempat, guru kurang mampu dalam menyesuaikan penyajian bahan dengan waktu yang tersedia. Yang kelima, guru kurang terampil dalam mengorganisasikan mata pelajaran. Dan yang keenam, guru kurang mampu mengembangkan materi pelajaran yang diberikannya. Dan yang ketujuh, guru kurang mempertimbangkan urutan tingkah kesukaran dari materi pelajaran yang diberikan. Dan yang keempat, ada masalah metode dan sistem penyajian bahan pelajaran. Agar guru dapat menyajikan bahan pelajaran dengan menarik dan berhasil, maka perlu penyajian yang tepat untuk setiap materi tertentu yang akan disajikan, ataupun dapat membuat variasi dalam menyajikan bahan tersebut. Bagaimana sih solusi dalam memecahkan masalah pengelolaan kelas ini? Apa upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas di atas? Dan ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada behavior modification approach atau pendekatan perilaku. Asumsi ini mendasari penggunaan pendekatan bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Upaya modifikasi perilaku dalam mengelola kelas dilakukan melalui pemberian untuk membina perilaku yang positif dan untuk mengurangi perilaku yang negatif. Dan yang kedua ada socio-emotional climate approach atau pendekatan humanistik. Asumsi ini mendasari penggunaan pendekatan bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik, guru, dan peserta didik, dan guru. Yang ketiga ada group process approach. Asumsi ini mendasari penggunaan pendekatan bahwa pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas guru adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Dan yang keempat ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter ini di dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Pengelolaan kelas ini sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah yang lebih disiplin. Yang kelima, ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif ini di dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan pengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu sehingga kebebasan ini dihalangi dapat menghambat perkembangan peserta didik. Selanjutnya yang keenam ada pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Pendekatan ini pengajar memandang peserta didik telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Selanjutnya ada contoh peran guru dalam pengelolaan kelas di MI Muhammadiyah yang sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti menemukan peran guru apa saja dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada guru sebagai pengelola kelas atau pengelola pengajaran. Guru ini memimpin jalannya proses belajar mengajar, menangani masalah atau hambatan yang terjadi selama proses belajar mengajar. Contohnya saat jam pelajaran, setelah sholat zuhur, siswa mulai tidak fokus dan banyak yang mengeluh mengantuk.
Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya guru akan mengajak siswa ice breaking atau bermain games ringan supaya siswa bisa kembali fokus dan semangat. Yang kedua ada fasilitator, yaitu guru berusaha memberikan fasilitas yang diperlukan siswa selama proses belajar mengajar, sehingga siswa mampu menerima materi secara optimal. Tiga ada motivator, yaitu guru mampu membangkitkan semangat belajar siswa, menjelaskan secara konkret kepada siswa apa saja hal yang akan didapat di akhir pelajaran, seperti memberi reward terhadap prestasi siswa. Selanjutnya ada demonstrator. Demonstrator itu guru mampu memberikan contoh memperagakan penggunaan alat dan media untuk mengerjakan tugas atau materi dan memperagakan penggunaan alat dan media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Pada slide selanjutnya yaitu ada mediator. Mediator yaitu guru sebagai perantara dalam usaha untuk mengubah tingkah laku siswa dan juga upaya guru untuk menyediakan dan menggunakan media pembelajaran. Contohnya guru merubah perilaku siswa, memberi pengarahan pada siswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya ada evaluator, yaitu guru memantau perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan dan membuat rangkuman guna untuk meningkatkan kompetensi siswa. Pada hasil wawancara dengan guru kelas 5A, yaitu pada saat ulangan harian, guru meletakkan soal di tempat yang berbeda-beda dan siswa diminta untuk menemukan soalnya sendiri baru bisa mengerjakannya. Dengan strategi Find Me ini, siswa bersemangat dan berlomba-lomba untuk segera menemukan soal. Lalu selanjutnya ada kesimpulan yang sudah dijelaskan tadi. Pengelolaan kelas ini merupakan keterampilan penting bagi guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Melalui penerapan prinsip-prinsip dasar strategi yang efektif serta penanganan masalah dengan pendekatan yang tepat, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.